Ketika menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan dari keluarga, pekerja dakwah, atau dari siapapun, maka hal itu bermanfaat untuk membina nafsu. Namun syaitan akan memanfaatkan keadaan ini untuk menanamkan benih-benih permusuhan dan perpecahan di kalangan umat. Senantiasa waspada dengan tipuan ini dan memohon kepada Allah SWT. Hakikat dakwah adalah wujud pada diri sahabat radhiyallahu anhum, sehingga persatuan dan hubungan baik tercipta dengan sendirinya. Bukan sibuk mengusahakan persatuan, tapi berusaha menjauhi hal-hal yang melanggar tertib agar tidak merusak usaha dakwah. Mereka senantiasa berpikir apakah amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Saat ini tak seorang pun di antara kita yang benar-benar memiliki kemampuan untuk menjadi jumidar, penanggung jawab, atau amir, dan belum mampu melihat ahwal orang lain. Maka ketika sebagai amir atau jumidar atau makmur adalah orang-orang yang sedang belajar, adalah keduanya saling memahami kesalahan dan kekurangannya masing-masing. Usaha ini akan meningkat apabila dijalankan berasaskan kasih sayang, kelembutan, dan saling memuliakan, sehingga kesalahan dan kekurangan amir dan makmur akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika usaha dakwah kenabian ditinggalkan, maka tujuan hidup akan berubah untuk mencari keperluan dan kekayaan. Akibatnya umat terjauh dari berbagai bentuk kebaikan sehingga nusratullah tertangguhkan. Akhirnya menjadi korban kebatilan dan tipu daya. Setan menanamkan benih-benih perselisihan sehingga umat ini saling bertikai. Hal ini tidak hanya menyebabkan kebinasaan harta dan jiwa, tapi juga menghancurkan agama. Keluarga saling bertengkar, orang-orang awam dan tokoh masyarakat saling bermusuhan. Keadaan ini menguntungkan kebatilan, memberi kekuatan kepada setan untuk mencapai tujuan mereka. Orang-orang yang berusaha memecahkan suatu masalah dengan meminta bantuan orang kaya dan orang berpengaruh yang telah terlibat dalam dakwah adalah berbahaya. Sebab tawajuk kepada makhluk bukan kepada Al-Khaliq yang menciptakan seluruh makhluk. Kalimat iman telah merosot hanya sebatas perkataan. Pembicaraan agama hanya menjadi slogan dan rutinitas. Akhirnya doa-doa kehilangan ruh dan kekuatannya. Orang yang yakin dengan kekayaan dapat menyelesaikan masalah, maka sifat-sifat keduniaan akan tertanam dalam dirinya. Sebaliknya, orang yang meletakkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hanya Dialah yang mampu menyelesaikan masalah, dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala peningkatan rohani kita, sehingga pandangan hidup dan sifat agamis tertanam dalam pikir dan risau kita, sehingga memperoleh derajat takwa, dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditunaikan hanya berdasarkan ketakwaan. Berbagai urusan akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa, maka perbanyak berdoa. Tetapi doa memiliki kekuatan hanya dengan usaha dan jerih payah jasad kita. Tanpa mujahadah, doa akan melemah. Sebagaimana perbuatan dosa menjadi hijab bagi terkabulnya doa. Serulah manusia hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menggunakan dakwah untuk kepentingan pribadi dan mencari kemuliaan, agar pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tercabut. Berdakwah dengan tujuan mendapatkan keduniaan, maka kemalangan dari makhluk akan menimpa. Mereka telah tertipu dengan asbab. Nusratullah akan segera turun kepada orang yang hanya tawajuh kepada nizamul ghaibiyah. Meskipun secara asbab tidak memadai, bahkan berbagai rintangan yang dihadapinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hancurkan seperti menghancurkan sarang laba-laba. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan manfaat kepada kita dari tadzkirah kita di sore hari ini. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.